Udah kepikiran kan? Mungkin. Tuh cara makan bubur ayam. Kan abang bubur ayam biasanya pakai sayur kan? Sayurnya apa? Ada sayurnya, kayak daun apa juga? Seledri kan? Nah, ada kuahnya kan? Nah, ada ambil mangkok. Bang beli bubur. Isi mangkoknya apa? Kuahnya. Kuahnya, lalu kita penuhi kuah tadi dengan seledri. Oke. Setelah itu campurkan apa? Sambal, enzimnya. Setelah itu masukin telur. Kan telur rebus tuh. Nah itu udah jadi tuh, udah sehat insya Allah. Boleh kayak gitu, boleh aja sih. Atau kalau nggak bikin bubur ayam pakai ini. Kok bisa? Ini dipotong gitu kan? Coba dipotong. Kita bikin bubur ayam, dipotong. Ayam. Ya, kerong. Bubur ayam. Oke, ada kutip. Ya. Bagaimana kita bisa bikin makanan sehat dengan sangat mudah? Ini kita ada alpukat. Jadi alpukat itu kalau bapak ibu teman-teman sekalian ketemu alpukat, bijinya jangan dibuang. Diapain? Ditanam. Macam petani aja, gaya lo. Biji alpukat itu mengandung antioksidan. Jadi biji kayak begini, ya bisa langsung. Kalau saya kadang-kadang saya langsung aja saya buka bagian-bagian ini kan sampai dia muncul bagian merahnya itu, lalu ada parut. Diparut kasih air panas jadi teh antioksidan. Mau mana aja lu bro? Kami ini tidak jauh dari Cilok, Cileng, sebelah. Makanan yang tidak sehat akan menagih juga tontonan yang tidak sehat. Jadi orang-orang yang cenderung makannya fast food, maka cenderung juga tontonannya tidak sehat. Jadi kalau orang yang makanannya kurma, madu, habis soda, hobinya ke pengajian. Bener loh. Kalau udah makannya bagus kan imannya terjaga, nggak banyak makan. Bawahnya pengen dekat sama orang-orang yang soleh juga. Itu ada hadisnya. Dari dalam ini al-arwahu junudu mujannada. Ruh manusia itu seperti paru junud berbaris-baris. Mana saling kenal dia ketemu, mana saling pisah dia kan berselisih dia kan pisah. Anda yang sudah biasa hidup sehat, nggak mau lagi gaul sama yang nggak hidup sehat. Coba aja. Hidup sehat dalam konteks iman juga sama. Anda yang sudah biasa ngaji, nggak mau lagi gaul sama teman-teman yang nggak mau ngaji. Gitu loh. Ya tunjukkan aja adab sama akhlak dengan mereka. Kita pilih-pilih teman, juga pilih-pilih teman yang dalam urusan hidup sehat. Ya, ajak teman-temannya. Kalau nggak mau ya sudah, Anda sendiri juga nggak apa-apa sih. Karena apa? Anda bertanggung jawab. Biasanya di sini bukan dia bertanggung jawab. Kan gitu. Sudah belum? Tolong dikerokin. Ya seperti itu. Lalu ada apa lagi? Jadi alpukatnya dipotong, ya dikerok-kerok gitu, anjur-anjurin kayak mash, ya di mash kayak orang bikin perkedel. Lalu ada tambahkan kurma, dipotong-potong, suiran lah, ya kasih garam sedikit, dikit aja, dan kasih. Kalau saya kadang-kadang saya kasih black pepper sedikit, dikit aja buat kasih saya kasih pedasnya. Itu udah bikin kenyang. Dan sehatnya minta ampun. Nanti kita coba. Udah? Ini bubur ayamnya.
perlu bantu pemerintah. Ya, setiap tahun kita membeli obat untuk apa ya? Untuk TBC itu hampir 140 miliar kalau setiap tahun. Padahal ini juga bisa jadi, kalau ada yang baca, ada salah satu resep saya, judulnya resep TBC JSR, itu sebenarnya sudah dipakai resep itu untuk orang yang bahkan TBC yang sudah MDR, sudah multiple drug resistant, bisa Anda pakai. Tapi ini agak susah baginya. Buat saya sih, bicara belum makan dari pagi, kasihan loh. Kasih garam. Kasih madu. Jam berapa? Dah. Kenapa harus duduk depan? Cara makannya itu jawab, oh ya betul, nanti ambil. Masya Allah. Dikit aja. Cicip. Ya, bisa sendok sama dia. Enak. Jauh lebih sehat daripada makanan-makanan harian kita. Tuh, masih kan? Simpel kan? Murah kan? Murah. Modal kurma mungkin 2-3 butir lah, kurma dipotong-potong, kasih madu sedikit, kasih garam, udah. Habis itu apa yang terjadi? Jantung Anda akan sehat, pencernaan akan sehat, mahnya juga akan satu perlahan-lahan diperbaiki. Masya Allah kan? Sesederhana itu, asal mau aja. Asal mau aja. Ya, nah terakhir mungkin saya kasih resep untuk mengikat logam berat. Ya, mengikat logam berat. Isinya apa? Isinya pertama ini, bawang merah. Kemudian isi kedua, bawang putih. Isi yang ketiga, cabai. Gak usah banyak-banyak cabainya. Lalu si mereka-mereka ini ada potong-potong kecil-kecil gitu. Lalu Anda kasih minyak zaitun. Ya, kasih minyak zaitun. Boleh Anda campurkan sama nasi, atau kalau Anda yang biasanya makan daging kayak sate itu, ini Anda bisa, mungkin bahasa kita tuh digado gitu. Ya. Jadi kalau bahasanya kita kan namanya tuh tambah serai, sambal matang jadinya. Ditambah serai. Ya. Itu salah satu cara untuk mengikat logam berat, terutama bawang-bawangan, dan dia juga termasuk pengengker darah, terutama yang berasal dari umbi-umbian dari bawang-bawangan. Jadi kalau ditanya apa tumbuhan yang bisa dipakai untuk pengengker darah, semua jenis bawang. Maka kalau teman-teman yang suka makan daging kambing, kalau saya suka makan daging mana? Nabi pun makan daging kambing kan. Salah satu yang saya minta biasanya kalau lagi makan itu, saya akan gaduin mereka bagaimana bawang merahnya sama cabenya. Nah, kalau ada kecap, tambah kecap sedikit. Kalau nggak ada, yang masukin ke dalam sup kambingnya, dimakan mereka. Kenapa? Akan lebih mudah tubuh kita mencerna daging, karena daging nggak ada serat.
Itu sebabnya dalam Islam sebenarnya cara paling mudah untuk memperbaiki pencernaan kita adalah dengan cara kalau Anda pengen makan berat, makan apa gitu kan, maka mulailah makan buah terlebih dahulu. Itu perintah Al-Quran. Makan buah terlebih dahulu. Punya buah baik-baik. Ya. Kalau enggak tadi bisa pakai yang kayak tadi, misalkan ada campurkan beberapa sayuran. Pagi-pagi itu potong-potong aja buah-buah sedikit sama sayur-sayur kayak begini ya. Kasih madu, kasih lada hitam, kasih garam sedikit, itu udah cukup mengenyangkan bahkan sampai sore. Believe me. Sederhana itu sebenarnya. Ya. Variasi-variasi yang lain bisa kita buat dengan cara menggunakan produk-produk yang menggunakan rempah. Ya, rempah-rempahan. Ya. Indonesia dijajah selama 350 tahun, apa yang diambil? Kayu manis, ya, dikenal sekarang sebagai salah satu obat untuk menurunkan gula darah. Dan untuk memperbaiki sensitivitas pankreasnya, kita punya produk atau Allah menciptakan produk ciptaannya yang namanya pare. Paria. Pare itu salah satu makanan yang bisa digunakan untuk memperbaiki sensitivitas pankreas. Tapi sulit banget. Gampang kan? Gampang. Maka bagi Anda yang infus, nih saya pesan, mumpung ada ramai orangnya. Bagi teman-teman yang suka infus water, infus pakai air ya, air pakai buah segala macam itu, semua jenis infusan cenderung bisa menurunkan tensi. Paham ya? Cenderung bisa menurunkan tensi. Artinya kalau Anda minum infus water, habis itu kegiatan, kemungkinannya dua. Kalau nggak hipotensi, hipoglikemik. Hipotensi tensinya turun. Hipoglikemik gulanya turun. Dan untuk hipotensi sebagian besar buah-buahan itu bisa menyebabkan tensi turun. Jadi hati-hati. Terutama kalau Anda tidak ada rutin exercise yang mengeluarkan keringat, hati-hati. Karena dia bisa cepat banget menurunkan tensi. Dan kalau tensi lama-lama ngedrop, lama-lama ginjal bisa bermasalah, hati-hati. Ya, itu yang pertama. Kalau seandainya tiba-tiba Anda minum infusan gitu kan, misalkan sebulan infusan yang paling sering bikin hipoglikemik itu adalah kayu manis. Ya, kayu manis. Maka stop. Apa-apa yang saya sampaikan ini tidak semuanya cocok pada 1-2 orang. Artinya bisa jadi, paham ya maksudnya? Anda yang paling paham dengan badan Anda. Ya, karena kemarin saya dapat info ada orang turun 35 kilo. Saking cintanya sama CSR. Ya. Anda yang paling paham ya. Contoh misalkan Anda minum kunyit, tiba-tiba minum kunyit kelihatan pusing, mual, stop. Kenali diri Anda sendiri daripada orang lain gitu. Maksudnya jangan ikut-ikutan. Ya, paham ya? Itu yang ini pesan saya supaya apa? Supaya jangan bikin susah. Ya. Tadi ada yang tanya di feed juga, dokter bagaimana cara memulai ini semua? Saya katakan mulailah dari hal-hal yang kecil dulu. Ya, kita niatnya sudah kuat, tapi jangan langsung ekstrim. Nanti malah tersiksa. Mulai dari kecil, misalkan Anda mulai kurangi gula pasir, Anda mulai kurangi makan nasi putih, tapi nasi putih Anda kurangi karbonya tetap Anda ambil dari yang lain, nggak masalah. Bukan kita tidak makan karbo, karena kita bukan keto. Kalau saya tidak menganut diet keto, kenapa? Karena Allah menciptakan nanas, Allah menciptakan semangka, ya makan, kenapa nggak dimakan? Gitu. Kalau orang-orang keto kan biasanya tidak pakai itu kan. Seperti itu, tidak masalah, silahkan punya teori masing-masing. Tapi kita teorinya, kita teori Al-Quran dan teori Sunnah Nabi kita SAW. Ya, jadi itu. Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan niat Anda untuk bertanya ini menjadi semangat untuk hidup lebih sehat. Ya, gitu. Meskipun saya tahu sampai jam 12 malam pun nggak selesai dibacanya semampunya. Bagaimana terapi untuk penanganan hipertiroid? Ada di IG saya, judul hashtagnya resep tiroid GSR. Nanti coba dibaca.
makan apa yang dimakan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika keluar dari perut ikan gede itu, Allah tumbuhkan untuk Nabi Yunus sejenis pohon yang kalau bahasa Quran itu kayak labu gitu kan. Di labu itu makanan yang paling baik untuk orang yang punya gangguan emah. Sama satu lagi namanya